dengan kitab Al-Kashfu wa Tabyinnya. Kita sudah sampai kepada perkataan Imam Ghazali, masih di firqah ukhra, kelompok lain, ini kelompok yang ke-9, masih dari ulama. Model-model ulama yang diperhatikan oleh Imam Ghazali, yang tertipu dari mereka. Firqatun ukhra, kelompok yang lain adalah minhum Ghana'u bi kalamiz zuhadi, yang ghana'u bi kalamiz zuhadi. Naskah lain futinu bi kalamiz zuhadi. Semuanya bisa dimaknai. Futinu, tertipulah, terfitnah, tertipu bi kalamiz zuhadi wa ahadithihim. Jadi ini ghana'u bi kalamiz zuhadi. Mereka menerima dari perkataan para zuhad, para orang-orang zuhad ini, orang-orang zuhud, ahli akhirat, para waliullah, para kekasih Allah, ulama-ulama arbanin. Omongannya, menerima omongannya, mereka memahami wa hadithahum, dan perkataan-perkataan mereka, para orang-orang soleh, para solihin, kalam-kalam hikmahnya, fi dhammid dunya, tentang celaan terhadap dunia, fayu'idunaha, mengulang-ulang. Jadi kelompok ulama ini dia memahami perkataan para orang-orang zuhud, para orang soleh, para waliullah, dipahami, dibaca, diulang-ulang. Ala nahwi ma yahfaduna, seperti yang ia hafal. Artinya dia itu orangnya kalau ngomong sudah perkataan ulama, dan dia sangat fasih, sudah ada. Dia ngerti, Ghazali berkata begini, Imam Qushairi berkata begini, imam ini berkata begini. Min kalami man hafiduhu. Jadi bisa menghafal, mengulang-ulang dari omongan orang-orang yang mereka telah hafal. Artinya hafal, faham, hafal omongannya para ulama-ulama itu, para wali-wali itu, para kekasih Allah, dan dia bisa mengulang-ulangnya. Tapi min ghairi ihatatin bi ma'anihi, tapi tidak menghayati, meresapi maknanya, enggak mencakup maknanya, enggak masuk. Dia hanya pandai mengulang-ulang, menghafal. Kemudian faya'iduhum al-wahidu minhum, salah satu mereka ini yang tertipu, ini berarti ini yang tertipu lagi, ya'iduhum, nasihati, minhum, dari mereka, bidzalika alal manabir. Wah, sudah bercerita di mimbar, nasihati orang dengan kalam zuhad, dengan omongan orang-orang besar, orang-orang hebat itu di mimbar-mimbar. Wa ba'dhum ya'idunan nasa, kemudian sebagian mereka juga menyampaikan pesan-pesan hebat ini, pesan-pesan para ulama-ulama ahli zuhud ini, fil aswaq, di pasar-pasar, ma'al julasa, dengan teman-teman, yakni orang-orang yang duduk dengan mereka. Jadi obrolannya memang selalu begitu. Jadi menunjukkan kalau dia sangat menguasai secara lahir, secara zahir ilmunya para orang-orang wali, para kekasih Allah, kalam-kalam yang penuh hikmah ini. Wa yadhunnu, sudah begitu dia dengan gayanya memberikan ceramah kepada orang lain, yadhunnu, dia menduga annahu najin, dia termasuk golongan selamat indallahi, di hadapan Allah, wa annahu maghfur, dia sudah diampuni oleh Allah, mahfurun lahu bi hifdhihi, dengan menghafal kalamiz zuhad. Dia merasa cukup dengan menghafal kalam, menghafal kalam kitab-kitab itu, ma khuluwihi minal amali, tapi enggak ada amal. Dia hanya pandai ngomong,
niru omongan wali-wali, para kekasih Allah, kalam-kalam hikmah, tapi tidak bisa mengamalkannya. Wa ulai, dan mereka asyaddu ghururan mimman kana qablahum, dia lebih tertipu lagi dari yang sebelumnya. Sebab artinya secara zahir dan model-model perilakunya, omongannya itu lebih fasih, lebih enak, sudah kayak wali betul dia. Cuman keropos, dia tertipu lagi. Firqatun ukhra, ini kelompok lagi yang 10 dari kelas ulama juga. Istaghraku awqatakum fi ilmi al-hadis, menghabiskan waktu mereka mempelajari ilmu hadis. Naskah lain bunyi saghgalu, dia ada mengisi, memenuhi waktu mereka yang menghabiskan fi ilmi al-hadis, ilmu hadis. Ada sedikit, ada perbedaan memang ada. Kalau membaca lagi nanti insyaallah dari coretan-coretan ini mohon di tim taskhih nanti dipilih. Nah tadi A'ni maksudnya fisamaihi, dia mendekuni ilmu hadis dari sisi mengambil riwayat. Wah, dia ngejar riwayat. Bacam riwayatil katsirati, banyak riwayat minhu dari hadis. Wa talabil asanidi, mencari sanad al-gharibati yang unik-unik, al-aliyati yang tinggi. Ada sanad itu ali. Sanad ali itu adalah semakin dekat kepada Nabi, namanya ali. Ali misalnya ada satu orang meriwayatkan hadis, mungkin kalau hitung mata rantainya ke Nabi itu kok 10. Yang satu lagi punya sanad sampai Nabi cuma 8. Berarti yang 8 ini adalah Ali, sanadnya tinggi. Dan itu kebanggaan di kalangan para ahli hadis itu, ini sanadnya Ali. Bahkan di sebuah kota bisa jadi masyhur dia punya sanad Ali. Ambil sanad dari dia, sanadnya Ali. Kalau semua ulama ini mengambil ini dari fulan, dia langsung dari gurunya langsung. Lebih dahsyat lagi. Nah ini sanad Ali. Ada orang yang kerjaannya ngejar sanad, puter sana sini, pergi ke sana, pergi melancong sana, melancong sini, ngejar sanad. Nah, ini memang budaya ini ada pada zaman Imam Ghazali. Zamannya ada. Fahamu ahadihim, target mereka yadura fil biladi, keliling negeri. Naam, wa yarwi an syuyukh, mengambil riwayat dari para masyayikh. Wa yarwi an syuyukh, ngambil riwayat dari para masyayikh, para guru-guru. Liyakula, untuk dia bisa berkata, dia keliling ngambil sanad sini, masya Allah, dikejar. Dalam ilmu hadis tadi yang belum pernah kenal ilmu hadis mungkin agak bingung. Jadi ada sanad itu adalah sambung mata rantai riwayat. Misalnya aku mengambil ilmu hadis ini dari rawaitu an fulan, dari A, dari kiai syekh ini, dari gurunya itu namanya sanad. Dia agar bisa ngomong ana arwi an fulan, ana meriwayatkan ilmu ini dari langsung, dan memang ada kebanggaan. Walakitu fulan, alhamdulillah ana bertemu, adraktu, aku ketemu dengan fulan. Wa ma'i minal asanidi, dan aku punya sanad-sanad malaysa ma'i ghairihi, yang enggak dimiliki oleh orang lain. Sanadku tinggi sekali. Nah ini. Wa ghururhum min wujuhin, ketertipuan orang ini dari berbagai macam ini. Nah, ini. Sebetulnya kalau kita cermati Imam Ghazali kayak begini ini ya ngajari, bukan kalau sudah bicara hadis begini enggak nasihati yang enggak punya ilmu hadis, bukan. Ngingetkan kepada yang punya ilmu hadis jangan kayak begini. Sebelumnya kemarin kalau kerjaannya ngajar saja di pondok, ya enggak dinasihati dengan nasihat yang kemarin.
Kemarin yang dinasihati ya juru dakwah penceramah saja, yang merasa dirinya ceramah denger dong. Nah sekarang ini yang perlu mendengar siapa? Yang biasa ngejar hadis tok. Itu begitu aja. Yang biasa kerjanya ngejar hadis, ngejar sanad, jamul asanid, itu jamul riwayat, denger ini. Itu nasihat daripada Imam Ghazali. Wa ghururuhum min wujuh, ketertipuan mereka dilihat dari berbagai sisi. Minha diantaranya annahum kahamalatil asfar. Mereka seperti pembawa kertas-kertas, mikul kitab tok. Mikul kitab. Kemana-mana bawa kitab. Aku punya ini, punya ini, punya. Karena sebenarnya tidak paham dia. Fa'inahum, karena mereka sesungguhnya la yasrifuna, tidak mengerahkan al-inayah atau perhatiannya ila fahmi sunnati, kepada memahami hadis, wa tadabburi ma'aniha, untuk memahami artinya. Enggak, mereka enggak ada untuk memahami artinya, ya hanya ngumpulkan riwayat saja, paham enggak paham. Wa innamahum, mereka itu kerjaannya hanya muqtasiruna, sebatas ala nakli nukil, pokoknya dengar riwayat dibaca, dia punya, aku punya hadis ini dari ini, aku punya hadis ini dari ini, aku punya hadis dari sini. Wa yadhunnuna, dan dia menduga, mereka menduga anna dzalika yakfihim, kalau begini cukup. Ya enggak dong kan, riwayatkan tok ini cukup. Wa hayata, jauh, enggak, hayata jauh sekali. Bal al maksud, tapi maksud minal hadis, dari hadis itu adalah fahmuhu, kata Imam Ghazali. Fahmuhu, Imam Ghazali itu ngeritik begini enak banget, karena Imam Ghazali punya semuanya. Kalau lagi ngomong juru dakwah, Imam Ghazali juga termasuk yang fasih lisan. Kalau bicara tentang ilmu fikih, Imam Ghazali ahli fikih. Kalau bicara tentang ilmu hadis, beliau juga punya hadis. Sambil dikatakan hujjah. Hujjah ini kan hampir mencakup, menguasai, meliputi semua hadis. Hampir mengetahui semua hadis-hadis dari Nabi. Jadi ngomong enak saja. Jadi enak, karena beliau memang menguasai semuanya. Hadis begini. Benar, bukan hanya ngeriwayatkan dok, difahami dong. Riwayat-riwayat dong, ambil hadis, ambil sanad dari sana sini, faham. Wa tadabburi ma'anihi, memahami maknanya juga. Fal awal, memang mula-mula hadis itu as-sama'u, dengar dulu, kita mengambil, dengar. Tumal hifdzu, kemudian dihafal, menghafal. Tumal fahmu, faham. Tumal amalu, mengamalkan. Tumal nashru, menyebarkan ilmu. Itu hadis. Jangan hanya yang pertama tok, ngafal tok. Wahaulai, mereka ini yang masuk dalam dunia perhadisan ini, kita suruh hanya sebatas alas samai, dengar tok, dihafal, dengar. Tu malam yuhkimuhu, sudah gitu enggak diseriusi. Lam yuhkimu, tidak serius ya. Kami itu menguatkan, ya dengar, tidak dicermati secara dalam-dalam. Oh, tadi wa in kana la faidata fil iktisari alaihi, ya nggak ada faedah kalau hanya sebatas dengar-dengar saja, kata Imam Ghazali. Wal hadithu, dan hadis di zaman ini Imam Ghazali menceritakan, di hadha zaman Imam Ghazali, yaqra'unahu as-sibyanu, yaqra'uhu as-sibyanu, banyak anak-anak kecil sok jadi perawi hadis, bukan seorang yang faqih, punya ilmu, punya ini, perawi hadis. Wa hum qirratun ghafilun, yakni sekelompok orang teledor yang lalai. Ghirrah itu adalah yang punya keteledoran. Ghafilun, lalai. Maksudnya bukan orang yang di saat mendengar itu hati-hati dengarnya, cermat, bukan orang cermat. Ghaflah itu gini sih, kita dengar tapi nggak ngah gitu.
Maksudnya yang banyak adalah anak-anak kecil baca hadis, tapi di golongan orang yang baca tapi nggak ngeh, nggak paham, ghafil. Wa syekh alladhi yaqra, wa syekhu adapun syekh alladhi yaqra alaihi, yang dalam anu yaqra'unahu alaihi, syekh yang para anak-anak itu belajar kepadanya, syekhnya juga ini rubama yakunu ghafilan, juga termasuk yang lalai, hatta yusahhafal hadithu, suhafal hadithu, sampai ada orang merubah hadis wala ya'lamu, tidak tahu. Ada orang sengaja merubah hadis, ya iya saja, nggak paham. Ibaratnya begitu, bukan ahlinya, tidak paham, hanya sekedar meriwayatkan. Sementara kalau dalam sejarah, untuk dikatakan sebagai seorang muhadits yang hakiki seperti Imam Bukhari itu diuji, dites. Ada beberapa hadis diacak riwayatnya, suruh mengembalikan. Dari mana seperti itu. Warubama yanamu. Bisa jadi seorang gurunya tidur ini. Wa yuranahu, ada meriwayatkan. Ada kan riwayatkan macam-macam. Ada guru baca, murid baca. Muridnya baca, gurunya tidur. Wa yuranahu hadithu, ada yang meriwayatkan hadis dari dia. Wal syekhu naim, syekh naim, gurunya tidur. Wa huwa la ya'lam, gurunya enggak sadar sampai mana bacanya. Nah, khalas. Selesai sudah. Wa kullu dzalika ghurur. Nah, ini kerjaannya kata Imam Ghazali, orang yang hanya sibuk ngurusi sanad, riwayat, sanad, riwayat tanpa paham, ini tertipu. Nah, ini teguran, hei yang hanya nekuni sanad, riwayat. Wa inama aslu, padahal sesungguhnya yang seharusnya al aslu, yang seharusnya pada dasarnya al aslu, seharusnya aslinya kalau orang urusan hadis itu aslinya fil istima'il hadis, dalam mendengar hadis seharusnya ayasma'ahu, ia mendengar min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yakhfadhu kama sami'ahu, menghafal seperti mendengar, wa yu'addiyahu, dan dia menyampaikan kama hafidhu, seperti hafal. Dia bisa menghafal, mendengar dulu, menghafal seperti yang ia dengar, kemudian dia menyampaikan seperti yang ia hafal. Bukan? Hati-hati. Karena itu ada hubungannya dengan salah satu syarat hadis disebut sebagai hadis sahih adalah perawian adalah salah qawiyud dhabt, punya dhabt yang kuat hafalannya. Al-dhabt, dhabtur rawi. Fa in ajaza an sama'ihi min Rasulillah, jika tidak mampu mendengar dari Nabi, kan sami'ahu minas sahabat, dari sahabat. Lah ini mata rantai gitu. Au minat tabi'ina, atau dari tabi'ina. Fa yasiru, maka menjadilah sama'uhu minhum, mendengarnya dari tabi'in ini. Imam Ghazali masih banget pas kalau masih ngomong begini, karena Imam Ghazali abad keempat. Abad keempat. Belum terlalu jauh. Kasama'i min Rasulullah, artinya cara perhatian dan seterusnya waktu ngambil dari gurunya itu seperti ngambil dari Nabi. Jadi perhatian sama waktu mendengar dari Nabi dengan perhatian, lalu yang mengambil dari sahabat dengan perhatian, yang mengambil dari tabi'in juga. Nah, tabi'in kan ngambil ini, kita nggak tabi'in ngambil dari tabi'in ngambil dari sahabat ngambil dari Nabi. Sahabat ngambil dari Nabi serius, yang ngambil dari sahabat, dari para tabi'in serius, tabi'in ngambil dari Nabi serius. Wa huwa ayyuzghi, mendengar serius, wa yahfad, menghafal, wa yarwiyahu, dan meriwayatkan kami hafidhahu, seperti yang ia hafal. Hatta la yushakku, sehingga tidak diragukan lagi. Fi harfin wahidin, satu huruf. Sampai keunikan dalam urusan riwayat hadis ini sampai ada istilah musalsal, bil mahabbati musalsal, bil musyabakati bitashbik musalsal. Musalsal ini seorang rawi kalau ngeriwayatkan dari gurunya dengan cara tertentu, cara ini akan dihadirkan waktu dia memindahkan ilmu kepada muridnya, sehingga sampai caranya sama dari guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid.
Wa yusyakku fi harfin wahidin minhu, sehingga satu huruf pun la yusyakku tidak diragukan, harfun fi harfin wahidin, salah satu huruf pun minhu dari hadis tersebut. Wa in syakka fihi, tidak boleh wala yasyukku, la yasyukku, tidak boleh ragu perawi itu. Fi harfin wahidin, satu huruf pun nggak boleh. Yang riwayatin hadis yakin betul itu yang aku dengar dan itu yang aku riwayatkan, itu yang aku dengar dan itu aku riwayatkan. Wa in syakka, kalau sudah ragu, fihi lam yajuz lahu ayyarwiyahu, nggak boleh meriwayatkannya. Sampai begini yang ada di naskah-naskah yang lain. Di sini ada tambahnya. Ini ada tambahan yang ada di nas ini saja. Bunyinya au yu'allim bihi, nak tahu tidak yu'allim. Seperti catatan yu'allim ini bukan masalah. Sebab bahasanya yu'allim ini sudah beda. Sebab yarwihi yu'addi ada. Kayaknya ditambahan dari yang lain karena bahasanya sudah bahasa zaman sekarang, yu'allim bihi, ya, yu'allimu. Sebab usulan periwayatan hadis enggak ada istilah allama yu'allimu ta'liman. Tapi ada adda yu'addi, yakni yarwi cuma yu'addi, yarwi yu'addi. Riwayat mengambil, yu'addi ngajar. Nah, ini sepertinya ada tambahan. Di naskah lain tidak ada. Tapi Allah alam. Sebab kalau dari ini, ya dari tadi sami'u tsumma ya'adda. Taliban dipakai ada sama. Karena ini urusan hadis. Tiba-tiba au yu'allima bihi wa yukhati'a bihi in akhta. Jadi seorang guru itu sudah benar yang didengar, dia diajarkan. Oh yukhati, dikatakan salah. Oh ini salah, ini hadisnya enggak begini seharusnya. Dia bisa. Baik kita baca juga apa? Au yu'allima bihi, mengajarkan. Kalau memang dia ragu, nggak bisa dia untuk yu'allima bihi mengajarkannya, nggak mau mengajarkannya. Oh yukhati, mengatakan salah. Wong dia sendiri belum pasti kayak apa, nggak bisa menyalahkan. Jadi harus pasti dulu ini bunyi begini lalu nggak salah, nggak benar. Yang benar adalah ini loh, gitu. Yukhati, menyalahkan. Wa hifdzul hadits yakunu bi tariqaini. Menghafal hadis itu ada dengan dua cara. Ada caranya. Ada dua cara untuk menghafal hadis. Untuk ahaduma bil qalb, menghafal dengan hati. Sehingga nanti dhabtu sadri, menghafal dengan hati. Ma'al istidamati, dengan terus menerus. Ma'al istidamati, terus menerus. Di sini wa dzikri. Naskah lain lebih mal istimati bitikrari, dengan mengulang-ulang. Mal istimati bitikrari wadzikri. Jadi ada tikrornya, ada tambahnya. Yang lain naskah lain ma'al istidamati bitikrar. Terus yakni menerus mengulang-ulang, wadzikri, dan mengingatnya. Artinya kalau sudah yang pertama adalah menghafalan dengan hati, yaitu dia bisa terus mengulang-ulang dan dia terus mengulang-ulang, diasah terus dan diingat terus, nggak akan terputus. Wathaniyatu, yang kedua, yaktubu, namanya tulisan. Dalam istilah hadis namanya dhabtul kitabati. Hafalannya adalah melalui catatan yang rapi. Dhabtul kitabati. Caranya yaktub, dia bisa menulis. Ini naskah yang lain kama yasma. Nah, ini lebih tepat. Di sini yaktub ma yasma. Nah, sudah kita baca dua-duanya. Yang naskah di naskah anak-anak, yaktubu, dia menulis, ma yasma, yang ia dengar. Naskah lain yaktubu kama yasma, memang begitu. Dia bisa menulis seperti yang ia dengar, kama yasma. Ada kamanya. Wa yusahhihul maktub, kemudian dia mentaskah yang sudah ditulis tadi. Ya sahih itu biasanya pakai muqabalah, bisa jadi setelah ditulis ditanyakan lagi, benarkah begini? Yusahhihul maktub wa yafadhu, dan menghafalnya. Kaila tasil ilaihi yadu man, supaya tidak sampai kepadanya yadu man, tangannya orang, yughayyiruh, yang merubahnya. Maksudnya dengan begitu tuh dia menulis seperti yang ia, jadi lebih tepat kama yasma,
Dia sudah berusaha menulis seperti yang ia dengar. Kemudian setelah itu dibenarkan, ditaskih lagi, dicek kembali. Kemudian berusaha untuk dihafalnya. Dijaganya. Wa yahfadhu, dijaganya. Yahfadhu ini bukan dihafalnya. Yahfadhu sini dijaganya kitab tersebut. Dijaga, bukan hafalan ya. Karena ini bukan orang yang menghafal. Betul kitabati. Kalimatnya yahfad juga. Yahfad artinya menghafal, yahfad. Kalau yang ini menjaganya. Bukunya dijaga, ngeletakkannya lemarinya dijaga, jangan kena rayap, kena hujan, kena ini dijaga bener, hati-hati. Sebab hafalannya di sini, bukan di otaknya. Jadi yahfadhu di sini yang bawah ini bukan yahfadhu yang di atas. Yahfadhu ini adalah dijaganya kitab tersebut, tulisannya tadi dijaganya. Kaila tasil ilahi, supaya tidak sampai ke tangannya, yaqdu man yuhayyiruhu, enggak boleh ada orang yang jangan sampai ada orang datang mencorek, menghapus dan sebagainya. Wa yakunu hifdhuhu lil kitabi, maka hafalannya dengan kitab itu ayakuna, sekiranya kitab itu adalah fi khizanatihi, di lemari khususnya itu mahrusan, terjaga. Bukan asal kitabnya berantakan di mana-mana, enggak, takut ada orang lain menghapus terus menggantinya. Karena secara hafalan, pikirnya hafalan kuat, hafalan akal tidak hafal, tapi dia bisa dengan tulisannya penjaga. Ini namanya dhabtul kitabati. Yang tadi dhabtus sadri. Hatta la tamdad alaihi yadu ghairihi. Sehingga tidak ada yang ikut, tidak ada tangan-tangan yang jahil merusaknya dari tangannya yang lainnya. Hanya tangan dia saja yang menyentuhnya. Sebab kalau sudah dipegang tangan orang lain sudah enggak orisinil lagi, khawatir nanti ada orang tadi merubah-rubah. Aslan sama sekali enggak ada yang ganggu. Wal yajuzu ayaktuba sama as-sabi, enggak menulis dari anak kecil. Wal ghafil, orang yang lalai, enggak ingat, enggak ngah. Naim, turun tidur, enggak mau mengambil begitu. Harus jelas dari siapa ini ngambilnya. Walau jaza dzalika, sebab kalau boleh ngambil dari bayi-bayi, anak-anak kecil, jaza yaktub sama as-sabi fil mahdi. Akhirnya boleh nanti ngambil riwayat dari bayi, kayak sang gemesnya Imam Ghazali. Bayi di ayunan, ambil riwayat, kamu meriwayatkan hadis. Taib, wali samai syurutun kathiratun, untuk mendengar hadis sendiri ada syarat-syaratnya. Kathiratun, banyak. Wal maqsudu minal hadithi, yang harus diketahui itu kan hanya cara-cara yang kita sebutkan seperti itu. Cara-caranya saja sudah sangat pelik begini. Sekarang dikit-dikit jadi perawi hadis. Wal maksud, dan tujuan minal hadithi, daripada hadis ini, kalau orang menekuni hadisnya, al-amalu bihi, mengamalkannya. Tujuan amal bihi wa ma'rifatuhu, untuk mengenali hadis dengan benar. Walahu mafhumat kathiratun, di dalam hadis itu banyak pemahaman-pemahaman, makanya perlu perangkat-perangkatnya, kamalil Qur'an ini, seperti yang ada di dalam Quran. Seperti di hadis ini ada pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam, artinya maksud pemahaman itu ada riwayat, ada lafaz-lafaz yang multi makna, mengandung makna yang banyak. Perlu ditentukan maknanya dengan ilmu. Wa ruwiya an ba'dil masyayikh, diriwayatkan dari sebagian masyayikh. Cuman wa ruwiya ini beda. Kalau naskah lain, ruwiya an Abi Sufyan bin Abil Khairi. Sini al-manhi, nanti ada di akhir disebutkan al-mihani. Al-mihani. Annahu hadara, diriwayatkan bahasanya dari Abi Sufyan annahu, dia hadara fi majlisin Zahir, dia hadir di majlisnya Zahir bin Ahmad As-Sarkhasi. Jadi Abi Sufyan hadir di majlisnya Zahir bin Ahmad Sarkhasi. Fakana awwalu haditsin rawa, pertama hadis yang diriwayatkan adalah qaulu min husni islamil mar'i, sebaik-baik termasuk baik Islamnya seseorang itu, orang itu baru benar Islamnya. Husni islamil mar'i, ngomong Islam, baru baik benar Islamnya adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang enggak penting.
Nggak pernah ngomong yang ngelantur, ngomong yang nggak ada guna. Ngomong yang selalu yang penting-penting. Itu Islam yang benar. Mendengar hadis satu begini, qama, berdiri. Qama, siapa tadi? Abul Khair tadi, berdiri. Abi Sufyan ibn Abil Khair, berdiri. Mana tadi? Faqama wa qala yakfini, cukup. Ini saja aku perlu waktu untuk mengamalkannya, memahaminya. Artinya mendengarnya, mendengar dengan hati, dengan pemahaman, sehingga biarpun hanya beberapa kalimat luas yang ia mengerti. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini apa? Kalau hari ini kebayang nonton YouTube orang makan, apa faedahnya? Kan ada apa? Nonton YouTube ini macam-macam. Ini nggak ada guna. Ini cerdas pikir. Ini banyak maknanya luas. Jadi nggak ada perlunya kita itu punya kerjaan yang iseng nggak berguna. Nah, kalau coba ini diamalkan saja, kira-kira apa yang terjadi? Berkualitas mata Islam. Berjam-jam hanya nonton YouTube nggak jelas. Yang nggak punya duit nonton tempat belanjaan, tambah ngenes. Di bulan Ramadan nonton masakan, apa itu sekarang ada kan? Ada macam-macam, terus ada orang yang makan banyak, apa itu nggak tahu. Wah, hafal ceritanya, saya ngerti yang paling banyak makan ini. Wah, ini lebih banyak ini, wajib bisa cerita. Allah, kalau ini digunakan oleh ibu-ibu untuk belajar mendidik anak, anaknya pintar semuanya. Nah ini satu hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, diterapkan umat Islam berkuatir, maka langsung berijak ini cukup ada ini. Dengar satu hadis langsung paham. Ini aja ngamalkannya sudah kewalahan saya. Ini sekarang satu jor-joran punya hadis. Ini memahami, mengamalkan hatta afrugha minhu. Ini dulu. Hatta afrugha minhu, sampai aku selesai memahami dan mengamalkannya. Tsumma asma' ghairahu, dan aku bisa mendengar hadis yang lainnya. Fa hakadha wa sama'un nasi. Begitulah ini sama'un nasi. Tapi naskah lain bukan sama'un nasi. Kita bicara tentang bukan manusia. Sama'ul akyas, begitulah cara mendengarnya orang-orang cerdas. Naskah lain bunyinya akyas, orang cerdas. Sama'ul akyasi, cara dengarnya orang-orang cerdas. Nah, orang cerdas dengar begitu langsung faham banyak hal di balik kalimat yang pendek. Di rumahnya juga apa yang harus dibeli, mau kemana, ngomong apa, ngobrol bagaimana, malam Ramadan lagi bagaimana. Wah, cerdas. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.